Assalamualaikum, kali ini kita akan kembali belajar fitur-fitur Inkscape bagian terakhir, bagian 3. Yang akan kita pelajari pada video kali ini ada beberapa fitur. Yang pertama, freehand line and bezier curve. Yang kedua, apa perbedaannya object dan path. Kemudian, apa itu nodes dan apa itu stroke. Kemudian kita juga akan mempelajari snapbar yang ada di sisi kanan ini. Kita akan belajar juga tentang tab path yang ada di atas ini. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang clipping dan mask. Fitur pertama yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana cara membuat garis atau objek dengan freehand lines yang ada di sini. Ini adalah alat untuk membuat garis atau juga bisa membuat objek. Nah, caranya gampang. Kalau kamu pernah menggunakan aplikasi Paint, kamu pasti tahu cara menggunakannya. Kamu hanya perlu mengeklik dan menahan klikmu untuk menggambar apapun yang kamu mau. Kenapa dia berubah bentuknya dari yang setelah saya gambar? Karena smoothness-nya tinggi. Kalau misalnya kita merendahkan tingkat kesemutan ini, tingkat kehalusan tuh goresannya, dia akan mengikuti apa yang akan kita buat, mengikuti begitu saja. Tapi kalau misalnya smoothness-nya tinggi, dia akan mengkoreksi garisan-garisan yang mungkin terkesan kasar ya. Jadi di situ, kalau kamu ingin membuat objek atau garis yang memiliki sudut-sudut atau garisan yang lebih halus, kamu perlu meninggikan tingkat smoothing ini. Tapi kalau kamu ingin lebih detail, lebih bisa memiliki gerigi-gerigi yang kasar, kamu perlu merendahkan tingkat smoothness-nya. Selain menggunakan freehand lines, ada cara lain untuk membuat garis seperti tadi, yaitu dengan bezier curves yang ada di atasnya persis. Nah, bedanya di sini kamu hanya perlu mengklik-klik tanpa perlu menahan klik yang kamu lakukan. Apakah hanya bisa membuat garis yang tajam? Apakah tidak bisa membuat garis yang seperti kurva? Bisa. Kamu hanya perlu mengganti modenya di sini. Itu tadi mode-mode yang bisa kalian coba sendiri. Sebelum beranjak ke fitur berikutnya, kita perlu mengenal lebih dahulu apa bedanya objek dan path. Tapi secara umum saya akan menyebutkan semua ini objek ya, mau itu foto, mau itu garis, itu akan saya sebut objek. Tapi di istilah Inkscape dia punya perbedaan khusus di sini. Ada objek, ada path. Nah, apa itu objek? Objek itu biasanya dibuat menggunakan shape yang ada di sini. Bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa bintang. Nah, dan dia memiliki kekhususan masing-masing. Misalnya kalau di polygon ini dia bisa bertambah sudutnya sendiri, atau misalnya kalau di kotak warnanya lebih enak, sudah merah, bisa terlihat. Kalau kotak dia bisa ditumpulkan ujungnya, bisa diperbesar, diperkecil hanya dengan diperpanjang. Atau lingkaran dia bisa menjadi setengah lingkaran seperti yang kemarin kita coba. Nah, itu kalau objek. Bedanya dengan path. Path itu terdiri dari titik-titik, bisa dibuat dengan apa yang kita gunakan tadi, path. Nah, path ini dia memiliki titik-titik yang bisa terlihat apabila kita menggunakan fitur yang satu ini. Apakah objek akan tetap selamanya jadi objek? Tidak, kita bisa mengubahnya menjadi path juga dengan mengklik path kemudian object to path. Jadi tadi fitur khusus yang ada di objek ini berubah menjadi path. Kita bisa lihat titik-titiknya. Untuk lingkaran ini dia memiliki 4 titik. Kalau misalnya kita buat objek random yang lain, misalnya dengan ini, kita akan bisa lihat dia juga memiliki titik-titik tertentu ya. Nah, ini yang dinamakan path.
juga sudah punya jadi path, ini juga jadi path. Oke. Jadi itu bedanya objek dengan path. Nah, menyambung dengan path tadi, path ini karena tadi sudah saya sebutkan memiliki titik-titik tepi yang disebut nodes. Nodes ini bisa diubah dengan fitur yang ada di bawah selection ini yang sudah saya tunjukkan tadi. Fitur ini sangat berguna untuk memodifikasi bentuk. Mari kita coba bereksperimen. Seandainya kita mengklik satu titik dan memindahkannya, menggerakkannya seperti ini, maka objeknya akan berubah. Dan ini bisa ada modenya masing-masing. Oh, kita harus memilih titik-titiknya terlebih dahulu. Kita bisa memilih lebih dari satu titik. Kita bisa menambah ataupun mengurangi nodes-nya atau titiknya. Bisa dengan klik 2 kali di sini, dia nambah 1 di sini. Kalau dikurangi bisa klik delete selected nodes yang dipilih, bisa dihapus. Berikutnya kita akan mengenal apa yang kita sebut sebagai stroke. Stroke itu bahasa mudahnya adalah garis tepi, garis luar ya. Kita coba lihat di objek yang satu ini, dia hanya berupa warna tanpa garis tepi, tanpa garis luar. Nah, bagaimana caranya untuk memunculkan garis tersebut? Kita bisa menggunakan dialog fill and stroke, lalu pilih stroke paint dan pilih flat color. Nah, dia warnanya menjadi hitam, terlihat karena warnanya hitam. Kita bisa mengubah warnanya seperti ini. Ya, dia menjadi hijau. Nah, kita juga bisa mengubah warnanya seperti kalau ingin mewarnai fill. Bisa langsung klik palette color yang ada di bawah, tapi kliknya bukan klik kiri, tapi klik tengah, scrollnya itu diklik. Kalau ingin menyamakan warnanya, kita bisa pakai dropper yang khusus di stroke paint ini. Kita coba samakan warnanya dengan kuning yang ada di sini. Selain mengubah warna, kita juga bisa memodifikasi stroke ini seperti apa. Di sini di stroke style, kita kalau mengutak-atik width-nya ini, dia akan berubah ketebalannya. Selain ketebalan, kita juga bisa pilih jenisnya, mau gayanya seperti apa. Kemudian kita beranjak ke fitur berikutnya, yaitu snap bar yang pernah kita singgung di video sebelumnya. Snap bar ini berfungsi supaya ketika kita menggeser dan meletakkan objek, dia bisa pas dengan menempel pada objek lain. Katakanlah kita ada dua objek di sini, ada yang kotak, ada yang lingkaran. Kita pilih warna berbeda. Misalnya kita mendekatkan objeknya ke sini, ke objek yang lain, dan kita ingin menempelkannya tepat di tengah. Kita tidak tahu apakah ini benar-benar sudah di tengah. Supaya lebih mudah untuk melakukan itu, kita mengepasinnya itu pakai snapping ini supaya dia langsung menempel. Kita bisa memilih tempelannya itu antara apa dengan apa. Kalau yang sedang saya aktifkan di sini, dia akan menempel di titik tengah, bounding box. Bounding box itu sebuah kotakan yang di tepian objek ini. Nah, dengan begini dia akan langsung, lihat, dia langsung menempel seperti ini. Atau misalnya kita ingin tengah-tengah lingkaran ini, yang tepi ini menempel di tengah persegi ini, kita perlu mengaktifkan yang snapping center juga. Dia di sini langsung menempel. Kalau misalnya tidak kita aktifkan, maka dia tidak akan menempel begitu saja. Intinya snapping ini berguna untuk mengepaskan posisi objek kita. Nah, selain yang ada di sini, teman-teman bisa coba, tapi saya ingin menunjukkan yang page border. Kalau di page border berarti dia akan
langsung menempel ke tepian halaman yang kita miliki. Nah, tapi kadang-kadang ini bisa mengganggu kalau kita ingin memposisikannya lebih detail gitu. Kita ingin malah nempel. Nah, seperti itu. Kalau itu kita cukup dengan menonaktifkannya atau mendisable-nya, klik saja yang ada di sini. Nah, dengan begitu dia tidak akan lagi aktif. Kalau klik yang di sini maka semua snapping di sini dia tidak akan aktif. Tapi sebenarnya bisa juga kalau mau di nonaktifkan satu persatu. Nah, sekarang kita memasuki bagian yang lebih menarik, yaitu tab path. Nah, ini akan sangat bermanfaat ya, fitur yang satu kali ini. Bermanfaatnya untuk apa sih? Untuk membuat objek-objek yang menarik. Nah, terutama di sini saya akan bahas dari union sampai break apart. Oke. Yang ini saya hapus dulu. Kita perhatikan hotdog yang ada di tengah ini ya. Di sini sebenarnya terdiri dari dua objek. Yang pertama sosisnya ini, dan kemudian yang rotinya yang lingkaran ini. Oke, dia ada dua objek. Kalau misalnya kita pilih kedua objek ini, kemudian kita klik union, maka mereka akan menjadi satu objek yang tidak terpisahkan, dan dia bentuknya jadi seperti UFO ini ya. Oke. Kita coba yang lainnya. Kalau difference, dia yang di atas akan memotong yang di bawah. Rotinya terpotong dan sosisnya menghilang. Kita coba yang lain. Intersection ini dia akan mengambil yang ada di perpotongannya saja. Selanjutnya kita coba exclusion. Nah, kalau exclusion ini kebalikannya intersection, yang berpotongan malah hilang. Nah, kalau division, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang di atas memotong yang di bawah, tapi dia hanya membaginya. Kita coba lagi yang lain. Combine. Kalau combine jenis seperti ini. Sepertinya mirip union ya, tapi mereka berbeda. Kalau misalnya di break apart, maka dia akan terpisah lagi. Terpisah. Tapi kalau union dia tidak akan terpisah lagi, dia sudah jadi satu. Bahkan kalau misalnya di break apart gitu, misalnya union dia menjadi satu objek, tidak terpisahkan. Kalau break apart itu untuk memisahkan, tapi karena dia tidak terdiri dari dua objek, maka dia tidak bisa terpisah. Fitur yang terakhir kita hari ini adalah clip and max. Apa itu? Yaitu adalah memasukkan suatu objek ke objek yang lain. Caranya dengan menumpuk objek yang ingin dimasukkan ke belakang objek yang akan menjadi wadahnya. Dipilih kedua objeknya, lalu klik tab objek, max, dan set. Nah, sekarang kita tahu semua fitur-fitur dasar Inkscape, tapi teman-teman masih bisa eksplorasi sendiri tentang fitur-fitur lainnya. Segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.